Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Laboratorium Edukasi. Ya, kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana membuat media pembelajaran interaktif itu cukup menggunakan Canva. Interaktif yang dimaksud adalah di mana siswa yang dibagikan atau yang mendapatkan link yang kita bagikan itu bisa mempraktikkan langsung, mendemonstrasikan dan mensimulasikan media pembelajaran yang kita buat. Dan ternyata di Canva juga sudah cukup memadai ya, atau kita bisa mengkolaborasikan atau memodifikasi menjadi sebuah media pembelajaran interaktif, seperti halnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, bagaimana keseruan membuat media pembelajaran yang dimaksud? Nah, yuk ikuti tutorial berikut ini. Hal yang pertama disiapkan adalah kita login menggunakan akun Canva kita. Nah, ya, ini tampilan Canva beranda di mana semua aset-aset kita bisa lihat. Nah, karena desainnya adalah membuat media pembelajaran, ya kita tentunya membutuhkan media presentasi. Maka dari itu kita klikkan cari template presentasi. Oke, kita enter saja. Nah, kemudian di media presentasi kita yang akan kita buat nantinya itu disesuaikan saja dengan mata pelajaran. Nah, template-template sudah cukup disiapkan di Canva, sudah banyak template, tinggal sahabat edukasi dapat mengeditnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita buat ke dalam media pembelajaran interaktif. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yang sudah jadi. Ya, media pembelajaran interaktifnya adalah materi permainan sepak bola, terkhusus pada materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, ada hal-hal yang harus perlu dipertimbangkan atau perlu dilengkapi karena kaitannya dengan media pembelajaran interaktif. Tentunya adalah materi dan template serta navigasi yang akan mengontrol. Nah, termasuk di sini ada start, ada tombol-tombol menu, ya, tombol home, tombol next, tombol back, tombol next, tombol home, dan beberapa tombol lainnya. Nah, kita dapat mencarinya di elemen tombol home, ya. Kita cukup klikkan saja home, ya, atau nah ini dia sudah banyak. Ini dapat diganti warna, disesuaikan dengan warna template. Nah, kemudian tombol next, ya ini dia. Ini saya tinggal mengganti warna saja menjadi kuning dan merah. Nah, termasuk video. Kalau videonya saya ambilnya dari materi sepak bola. Ya, kemudian saya cari video. Nah, ya ini dia. Kemudian aset-aset yang ini, ya ini sudah ada di elemen, jadi kita bisa menggunakannya. Sama halnya dengan tata cara atau
pada saat membuat flyer-flyer dan lainnya. Nah, kaitannya dengan media pembelajaran interaktif, nah, ini harus dilengkapi tombol-tombol ya, kemudian slide dalam beberapa slide sesuai dengan kebutuhan materi yang akan kita sampaikan. Nah, setelah modelnya seperti ini, kita sudah edit ya, teman-teman sudah edit. Nah, tinggal bagaimana memfungsikan beberapa tombol ini. Nah, kita mulai dari halaman 1 ya, tombol start ya, cukup di tombol start saja ya, yang lainnya tidak perlu. Tombol start. Nah, tombol start ini mengarahnya ke halaman 2 ya, ini dia untuk menu utama. Ini menu tampilan awal, ini adalah menu utama. Jadi startnya itu ke menu utama. Bagaimana caranya? Kita yang pertama, teman-teman pilih start atau klik startnya, tombol yang dimaksud. Kemudian kita ke link tautan ini ya, link tautan ini. Kemudian kita pilih targetnya ke halaman kedua. Oke. Jadi targetnya halaman 2. Boleh kita edit menjadi menu utama. Nah, coba lihat kliknya ya, sini ya. Ini dia. Sepertinya tidak bisa ya. Ya, nggak apa-apa. Kemudian bukti bahwa sudah ditautkan link itu, tombolnya ini sudah berubah ya, beda dengan ya, warnanya beda dengan jika belum memiliki tombol. Nah, ini masih semua dasar putih. Tadi sudah keabuan ya, tombol startnya sudah keabuan sedikit. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ke halaman 2 teman-teman. Nah, bagaimana di halaman 2 ini memfungsikan sama dengan yang tadi ya, di tombol start. Jadi kita tinggal menargetkan. Kita mulai dari tombol pertama mengumpan, kemudian kita linknya, kemudian targetnya ke halaman 3. Oke, kita ke halaman 3 teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan di halaman 3 adalah next dan home. Nah, home-nya sebentar, kita ke next-nya saja dulu. Next, berarti next-nya ini tujuan next itu berarti di dalam satu materi memiliki beberapa halaman. Berarti menu mengumpan itu memiliki halaman lebih dari 1 atau lebih dari 2 lah. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentunya kita akan melanjutkan ke halaman keempat. Nah, ini dia. Jadi halaman 3 kita tautkan ke halaman 4. Nah, oke, kita ke halaman 4 teman-teman. Nah, ada 2 tambahan, back dan next. Nah, backnya berarti di halaman 4 kembali ke halaman 3. Nah, kita tautkan, kemudian kembali ke halaman 3 back, karena kita berada di halaman 4. Kemudian halaman nextnya dari halaman 4 ke halaman 5. Nah, di halaman 5 berarti kita tinggal back saja. Back dari halaman 5 berarti ke halaman 4. Nah, oke. Jadi home bagaimana? Nah, ada 2 versi home ya, sama. Ini home yang pertama, tombol home yang di halaman 3 kita tautkan ke halaman menu utama. Oke. Nah, sebenarnya ini cukup di copy saja teman-teman. Ini cukup di copy saja. Ya, kita di sini kemudian paste. Nah, ini sudah ada. Ini karena linknya perintahnya sama ya. Semua home pasti di halaman yang lain itu menggunakan perintah yang sama. Home, khusus home. Nah, kita delete saja, atau mau buat manual, manual lagi boleh juga. Ini kan masih kosong ya. Nah, kita pilih. Nah, ini sudah masuk halaman 2. Nah, kita ke halaman materi ke 3, mengontrol, karena sudah selesai di halaman
materi mengumpan, karena mengumpan sampai di halaman 5. Sekarang ke halaman utama, menu utama, kita fungsikan lagi khusus untuk tombol mengontrol, navigasi mengontrol. Targetnya kemana? Targetnya di halaman materi mengontrol, ada di halaman 6. Coba kita lihat, nah ini dia halaman 6 mengontrol. Oke, kita ulang. Kita ke menu utama, pilih mengontrol, kemudian klik tautkan, pilih halaman 6. Oke, sudah. Nah, ini dia. Sudah, targetnya sudah sesuai. Nah, di video, oh ya, di home, di mengontrol tadi, kita tautkan lagi halaman tombol home ke halaman 2. Ya, sekarang ke menu utama, kita akan setting navigasi video. Kemana? Ke halaman 7. Nah, ke halaman 7, apa yang ada di halaman 7? Ada home. Nah, kita back kembali, kemudian pilih targetnya ke halaman menu utama, halaman 2. Nah, ini sebenarnya sudah berfungsi ya, karena linknya sudah ditautkan semua. Kita uji cobakan. Nah, untuk menguji coba, kita klik bagikan ya, kita ke menu tampilan awal, klik bagikan, kemudian ke menu lainnya. Dari menu lainnya kita klik situs web. Nah, sama halnya pada saat akan membagikan ke siswa kita, kita memilih situs web. Nah, di pilihan ini perlu di gaya web yang akan kita search, ada standar, ada navigasi, ada menggulir, dan ada presentasi. Nah, jika standar, nah, kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Nah, jika standar, hasilnya navigasi yang ada di sini yang kita sudah linkkan tadi, ini sebenarnya akan kurang berfungsi. Karena kenapa? Di sini, di bagian sini, ini masih bisa di scroll dari halaman 1 ke halaman 2. Nah, ini kekurangannya jika kita memilih navigasi standar. Nah, oke. Kemudian kita coba pilih navigasi klasik. Nah, dan ini sebenarnya yang direkomendasikan ya, navigasi klasik. Kita buka situsnya, bagaimana bentuknya. Nah, di navigasi klasik ya, ini dia, sudah tidak berfungsi. Scroll ke bawah ke atas, ini sudah top, hanya di satu halaman saja. Walaupun di bagian sini masih ada menu ya, masih ada menu. Ini ini adalah materi-materi yang ini, tapi ini tidak jadi masalah. Yang penting ini sudah teratasi. Nah, bagaimana dengan navigasi menggulir? Kita lihat apa perbedaannya. Oke, kita tunggu. Nah, menggulir sama dengan navigasi klasik, hanya bedanya di bagian menu atas itu sudah tidak ada, tapi di bagian sini masih berfungsi, teman-teman. Nah, di sini masih berfungsi. Jadi sahabat edukasi dapat memilih mana yang sebenarnya yang bagus. Nah, ini masih ada yang terakhir. Nah, navigasi atau gaya web yang akan dibagikan model presentasi. Bagaimana hasilnya? Ya, model presentasi itu bukannya menggulir ya, tapi dia navigasinya dalam bentuk ini dia. Jadi dia ini tidak berfungsi. Ini juga masih bisa berfungsi, tapi di bagian sini masih bisa berfungsi juga. Ini next back-nya di sini. Nah, jadi sahabat edukasi boleh memilih mana yang bagus, tapi saya sarankan untuk lebih media yang kita lebih sesuai dengan yang diharapkan, itu saya sarankan untuk memilih navigasi klasik. Nah, ini dia navigasi
berhasil. Walaupun masih di bagian menu di atas ini masih ada ya, tapi mungkin arah siswa nanti masih akan fokus ke bagian sini, bagian tengah. Jadi itu. Nah, kita uji coba. Kita klik start. Oke, mengumpan. Oke, kita tunggu semua terbuka. Next, back, next. Kita next lagi. Kita back, home. Oh iya, sudah berfungsi ya. Kita ke menu kedua, mengontrol. Oke, mengontrol. Oke, kita klik lagi. Oke, menu video. Ya, videonya jalan. Oke, jalan. Jadi video sahabat edukasi boleh memasukkan video materi-materi pelajaran kita. Kemudian back home. Nah, oke. Jadi tombol home kemana? Close. Ya, saya kira ini tidak perlu karena ini langsung bisa di close. Siswa juga di Androidnya nanti otomatis langsung ke menu home saja di tombol Android masing-masing. Jadi ini tidak jadi masalah. Keluar dari situ saja. Nah, saya kira itu ya beberapa teknik bagaimana cara membuat media pembelajaran berbasis interaktif menggunakan Canva. Jadi link itu yang link yang di situs web tadi yang klasik itulah yang dibagikan ke siswa atau peserta didik. Nah, link inilah yang akan dibagikan ke mereka melalui grup WhatsApp atau grup-grup yang lain, dan dipastikan bahwa dengan mengklik link ini maka siswa tersebut sudah dapat menggunakan atau mempraktekkan langsung media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Saya kira cukup. Demikian tutorial yang kami buat. Sebelum kami tutup, kami dengan channel ini semoga bisa memberi manfaat untuk dunia pendidikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.